Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan Ananda bisa melihat di halaman 32 Kitab Khulasah Nurul Yaqin juz yang pertama. Ada bagian ke-26 di sana. Judulnya adalah Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi. Dikepung atau diboikotnya Nabi dan ahli rumahnya ataupun keluarganya. Lamma ra'at Quraisyun intisyarul islami fil qabaili, tatkala orang-orang Quraisy melihat Islam tersiar di antara kabilah-kabilah, azamu ala qatlin nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengambil keputusan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat Islam ini tiap hari penduduknya ataupun pengikutnya makin bertambah, bahkan sebelum ini kita mengenali ada kisah masuk Islamnya dua orang yang sangat berpengaruh di Mekah pada saat itu. Satu yaitu masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian yang kedua masuk Islamnya Umar bin Khattab. Hanya beda selisih 3 hari di tahun yang sama. Pada tahun 5 kenabian itu masuk Islam Hamzah dan Umar. Maka mereka orang-orang Quraisy mengambil sebuah keputusan, walah kalau begini terus nih umat Islam akan makin banyak, akan makin kacau kita ini ya. Orang-orang penduduk kita semakin hari semakin banyak yang memeluk agama Islam, semakin banyak yang perhatian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lamma ra'at Quraisyun intisyarul Islam fil qabail, ketika orang-orang Quraisy melihat Islam itu tersiar di antara kabilah-kabilah mereka. Kabilah itu adalah suku-suku. Allah juga kan menyebutkan di dalam surah Al-Hujrah ya, di ayat yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Ada qabail. Jadi di dunia ini ada yang disebut dengan syu'ub, ada yang disebut dengan qabail. Ada negara atau bangsa, ada juga yang disebut dengan suku-suku. Di kita juga di negara Indonesia ini terbanyak beberapa qabail, banyak suku. Ada suku Sunda, kemudian suku-suku yang lainnya. Azamu ala qatlil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka melihat Islam itu tersiar di antara kabilah-kabilah mereka, maka mereka mengambil sebuah keputusan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Mau tidak mau kita harus bunuh nih Muhammad, karena dialah penyebabnya sehingga orang-orang meninggalkan beribadah kepada nenek moyang kita, apa yang disembah oleh nenek moyang kita, yaitu Tuhan-Tuhan kita yang semenjak dulu kita sembah semacam Lata, Manat, Uzza dan Hubbal, itu mereka tinggalkan. Malah mereka masuk kepada agamanya Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua dilanjutkan fahasarathu wa ahla baitihi fi sya'bi. Maka mereka kepung beliau dan ahli rumahnya di Syi'ib ya, dikepung di Syi'ib. Syi'ib itu ada di Mekah, antara Mekah dengan Yaman. Jadi fahasarathu wa ahla baitihi fi sya'bi. Mereka mengepung Nabi Muhammad SAW dan ahli keluarganya di Syi'ib. Kenapa mereka kepung dengan ahli keluarganya? Karena kalau kita lihat dalam sejarah, Abu Thalib yaitu pamannya Rasulullah SAW, Abu Thalib bin Abdul Muttalib yang selama ini melindungi dan menjaga Nabi Muhammad SAW, rasanya tak cukup menurut Abu Thalib kalau hanya Abu Thalib, kemudian Hamzah dan Umar yang melindungi Nabi Muhammad SAW. Sampai Abu Thalib mengumpulkan keluarga-keluarganya dari Banu Hashim, dari Banu Muttalib, kemudian dari Banu Abdi Manaf, itu dikumpulkan oleh Abdul Muttalib. Ini adalah keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Abu Thalib meminta kepada semua keluarganya, baik yang sudah masuk Islam mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, ataupun yang masih ragu-ragu bahkan masih kafir tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Semacam misalkan Abbas bin Abdul Muttalib itu kan pada saat ini belum masuk Islam, tapi nanti masuk Islamnya itu pada tahun ke-8 Hijriah.
Akan tetapi Abu Thalib bin Abdul Muthalib meminta kepada seluruh keluarganya dari Banu Hashim, Banu Muthalib, dan Banu Abdi Manaf untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Maka mereka sepakat semuanya, baik yang sudah masuk Islam ataupun yang belum masuk Islam. Mereka sepakat kecuali satu orang, yaitu Abul Uzza dan istrinya. Ya, satu keluarga itu Abul Uzza dan istrinya yang bernama Ummu Jamil. Abul Uzza itu sering kita kenal dengan julukan Abu Lahab. Nah, kecuali orang itu, Fahasarathu wa ahla baitihi fi syi'bi, maka Abu Thalib dengan keluarganya membela Nabi. Nah, karena Abu Thalib dan keluarganya, baik yang sudah beriman kepada Nabi ataupun yang belum, membela Nabi Muhammad SAW, maka mereka orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, mengepung Rasulullah SAW dan ahli keluarganya di Syi'ib. Syi'ib, ya, catatan, di Syi'ib. Syi'ib itu sebuah daerah di Mekah, antara Mekah dan Yaman. Wa mana'u anhumul arzaq. Ya, wa mana'u anhumul arzaq. Ini diboikot, ya. Dan mereka tahan makanan-makanan untuk Nabi dan keluarganya. Jadi kalau misalkan ada pedagang yang datang ke Mekah, maka mereka tidak membiarkan para pedagang masuk ke daerah Syi'ib. Syi'ib diperuntukkan untuk keluarga Nabi dan siapapun yang membela Nabi itu dimasukkan semuanya ke Syi'ib. Diboikot, tidak boleh ada makanan, tidak boleh ada minuman yang masuk ke sana. Ya, tidak boleh ada perkawinan antara orang Mekah yang lain dengan sukunya Banu Hashim dan Banu Muthalib. Baik, fasartu ahla baiti fi syi'bi wa mana'u anhumul arzaq wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abadan. Ini sampai seperti ini, ya. Dan mereka bersetujuan ataupun berittifaq. Ittifaq itu apa ya? Ittafaqa yattafiqu, ittifaq itu sama-sama sepakat, ya. Mereka sama-sama sepakat, setuju untuk memutuskan tidak mau menerima perdamaian dari pihak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ala alla yaqbalu lahum sulhan abadan. Mereka tidak mau, ya, menjalin perdamaian dengan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali ada syaratnya. Apa syaratnya? Diistisna dengan lafaz illa idza aslamun nabiyya lil qatli. Ini syaratnya. Mereka tidak mau menerima perdamaian dari pihak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan apabila golongan dari Nabi menyerahkan beliau kepada mereka untuk dibunuh. Luar biasa sekali ini. Orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah pada saat itu tidak akan mau berdamai dengan suku Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Abdi Manaf, dan siapapun yang membela Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya akan mau berdamai andai kata mereka menyerahkan Nabi Muhammad SAW lil qatli, untuk mereka bunuh. Sangat luar biasa sekali permusuhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Lalu wakatabu mattafaqu alaihi fi sahifatin allakuha fil Ka'bah. Apa-apa yang mereka sudah setujui, mereka tulis di satu lembaran yang mereka gantungkan di Ka'bah. Jadi persetujuannya diantaranya mereka memboikot keluarga Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad di Syi'ib. Di antaranya tidak boleh menikah dengan keluarganya Nabi Muhammad dan siapapun yang membela Nabi Muhammad. Kemudian di antaranya itu tidak boleh membela keluarganya Nabi Muhammad dan siapapun yang membela Nabi Muhammad. Tidak boleh berbicara dengan keluarganya Nabi Muhammad. Tidak boleh ada makanan, tidak boleh ada makanan. Mereka tulis wa katabu mattafaqu alaihi fi sahifah allakuha fil Ka'bah. Mereka tulis apa yang mereka sudah setuju itu ditulis di suatu lembaran yang mereka gantungkan di Ka'bah. Sangat luar biasa sekali permusuhan mereka. Lalu yang keempat, wa kana dzalika fis sanati sabi'ati minan nubuwah. Kejadian yang demikian adalah terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa ini terjadi di tahun ke-7. Baik, bagaimana
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum beliau masuk di Syi'ib, kita lihat masih di halaman ke-33 bagian ke-27, Hijratul Habasyati Tsaniyah, hijrah ke Habasah yang kedua kalinya. Karena yang pertama kan pernah hijrah ke Habasah itu yang pertama kalinya dipimpin oleh Utsman bin Affan dan dipimpin oleh putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Siti Ruqayyah atau Sayyidah Ruqayyah. Itu Sayyidah Ruqayyah itu adalah istrinya Utsman bin Affan yang pertama, dan nanti setelah Sayyidah Ruqayyah meninggal dunia, Utsman ini menikah dengan putri Nabi, adiknya Sayyidah Ruqayyah yang bernama Ummu Kulsum. Baik, Hijratul Habasyati Tsaniyah, hijrah ke Habasah yang kedua kalinya. Ba'da dukhulin Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa qaumihi syi'ba amara jami'al muslimina bil hijrati ilal Habasyah. Sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum beliau masuk di Syi'ib, diboikot di Syi'ib, maka amara jami'al muslimina bil hijrati ilal Habasyah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan semua orang Islam berhijrah ke Habasyah. Kenapa Rasul memerintahkan umat Islam berhijrah ke Habasyah? Jadi Rasul tidak ingin umat-umatnya menanggung penderitaan yang sama seperti apa yang beliau alami. Ya, Rasul menyampaikan kepada umatnya, kalian menjadi menderita seperti ini itu karena membelaku. Baik, kalau seperti itu kalian harus keluar dari daerah ini, keluar dari daerah Syi'ib ini, pergi lagi ke Habasyah yang kedua kalinya. Dulu kan pernah ke Habasyah, yaitu dipimpin oleh Utsman bin Affan. Maka fahajaru, hijrahlah mereka, laki-lakinya itu 73 rojulan, 73 laki-laki dan 11 orang perempuan. Minhum Ja'far bin Abi Thalib. Kali ini di antara mereka dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ya, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Walahiqa bihim muslimun al-Yaman. Orang-orang Islam Yaman menyusul kepada mereka. Wahum Abu Musa al-Ash'ariyu wa banu ammihi. Ya, jadi orang-orang Islam dari Yaman menyusul kepada mereka, kepada Ja'far bin Abi Thalib untuk hijrah ke Habasyah. Di antaranya ialah dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari dan anak-anak dari pamannya. Wa kanat hadhil hijratu fis sanati sabi'ati minan nubuwah. Hijrah ini terjadi dalam tahun yang ke-7 dari kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan tahun ke-7 kenabian itu 7 tahun setelah diangkatnya Nabi Muhammad menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Jadi sesudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Syi'ib pada tahun yang ke-7, beliau perintahkan orang-orang Islam berhijrah yang kedua kalinya ke Habasyah. Lalu berhijrahlah 73 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Mereka juga disusul oleh orang-orang Muslim dari Yaman, yaitu diketuai oleh Abu Musa al-Ash'ari dan anak dari pamannya. Baik, kita lanjutkan. Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal habasyati arsalu rajulaini. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy tatkala mereka mengetahui dan melihat umat Islam hijrah ke Habasyah, dan ketika diboikot di Syi'ib, tiba-tiba umat Islamnya sudah tidak ada di Syi'ib. Apa yang mereka lakukan? Lamma alimat Quraisyun bihijratil muslimina ilal habasyah arsalu rajulaini. Tatkala orang-orang Quraisy mengetahui bahwa kaum muslimin berhijrah ke Habasyah, mereka utus 2 orang laki-laki. Ya, 2 orang laki-laki itu ialah Amr bin As dan Ammarah bin Walid. Mereka ini berkata kepada Najasyi, karena mereka ini adalah terutama Amr bin As. Amr bin As ini adalah teman karibnya Raja Najasyi. Ini sebelum Amr bin As masuk Islam. Nantinya Amr bin As juga masuk Islam, ya, mohon maaf. Bahkan pada masa Sayyidina Umar, Amr bin As itu menjadi seorang gubernur di Mesir, ya. Ini Amr bin As nanti masuk Islamnya tahun ke-8 Hijriah bareng dengan Khalid bin Walid dan Utsman bin Abi Thalhah, ya, seperti itu. Nah, 2 orang itu pada saat ini Amr bin As masih dalam keadaan kufur dan memihak dengan orang-orang kafir Quraisy.
Dua orang itu ialah Amr bin As dan Ammarah bin Walid. Mereka ini berkata kepada Najasyi, "Wahai raja, beberapa anak yang bodoh-bodoh dari antara kita telah masuk di negeri ini." Artinya, umat Islam dianggap bodoh oleh mereka, hijrah ke daerah Habasyah. Mereka meninggalkan agama kaum mereka dan mereka adakan satu agama baru yang kami dan engkau tidak mengetahuinya. Kami diutus kepadamu, kata Amr bin As. Bersama mereka itu ada orang-orang yang mulia-mulia dari kaum mereka, dari antara bapak-bapak paman mereka dan keluarga mereka, supaya engkau kembalikan orang-orang yang berhijrah itu kepada mereka ini. Raja Najasyi berkata kepada mereka, yaitu kepada Amr dan Ammarah bin Walid, "Aku tidak hendak menyerahkan mereka sebelum aku panggil dan menanya kepada mereka." Jadi kata Raja Najasyi, "Aku tidak akan pernah menyerahkan mereka sebelum aku panggil mereka dan bertanya terhadap mereka tentang sesuatu hal." Lalu tatkala ia dipanggil, alias Ja'far bin Abi Thalib dan orang-orang yang berhijrah bersama Ja'far bin Abi Thalib dan bertanya kepada mereka, berkatalah Ja'far bin Abi Thalib kepadanya, "Wahai raja, kami ini orang-orang jahiliyah, penyembah berhala, pemakan bangkai, suka mengerjakan kejahatan-kejahatan, pemutus tali silaturahmi, pemutus perhubungan kekeluargaan, tidak baik kepada tetangga, yang kuat dari antara kami memakan yang lemah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul yang kami mengetahui nasabnya yang sangat mulia. Hafidul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sonan lismihi tarakusifa hafalam yusibhum airuhu min adamin wa ila abihi wa ummihi." Nasabnya sangat mulia dari Nabi Adam sampai kepada ibu dan bapaknya. Kebenarannya, amanatnya, penjagaan akan dirinya kami ketahui semua itu. Lalu ia mengajak kami kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami mencabut persembahan kami kepada berhala-berhala. Ya, ia memerintahkan kami berkata yang benar, berkata yang jujur, menghubungkan keluarga dan berbuat baik kepada tetangga, menjauhi yang haram-haram dan pembunuhan. Ia melarang kami berbuat yang keji-keji dan berdusta dan makan harta anak yatim. Ia memerintahkan kami sholat, puasa, zakat, dan haji. Lalu kami beriman kepadanya dan kami benarkan dia. Lalu apa yang dilakukan oleh Amr bin As dan Ammarah bin Walid? Yang dilakukan oleh Amr bin As dan Ammarah bin Walid adalah arsalu rajulaini bihadaya. Mereka yang diutus alias Amr bin As dan Ammarah bin Walid memberikan sebuah hadiah. Mereka yang diutus dua orang itu, yaitu Amr bin As dan Amr bin Walid, membawa hadiah-hadiah yang sangat banyak, meminta dari Raja Najasyi itu supaya ia mengembalikan orang-orang yang berhijrah dari antara orang-orang yang Islam. Bagaimana sikap Raja Najasyi? Fa'aban Najasyi taslimahum. Raja Najasyi enggan menyerahkan mereka itu. Ya. Wa qara'a alaihi awwala surati Maryam. Ya. Sesudah Ja'far bin Abi Thalib mengabarkan kepadanya tentang hakikat agama Islam dan membacakan permulaan surah Maryam. Jadi Ja'far bin Abi Thalib ketika ditanya oleh Raja Najasyi, beliau diantaranya menyampaikan tentang Nabi Isa, tentang Yesus, ya. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib membacakan awal mula permulaan surah Maryam. Surah Maryam itu merupakan surah yang ke-19 ya. Surah yang ke-19 ya, baik. Di awal permulaannya dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya
wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ini yang dibaca oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yaitu Nabi Zakaria. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia, Nabi Zakaria berkata, ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi oleh uban. Artinya Nabi Zakaria sudah tua. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Tuhanku. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku, kepeninggalku, padahal istriku adalah seorang yang mandul. Maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu. Ini Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub, dan jadikanlah dia ya Tuhanku seorang yang diridhoi. Jadi ayat-ayat ini dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Ya, itu sangat luar biasa sekali. Ayat Al-Qur'annya boleh nanti kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Qur'annya. Sehingga ketika mendengarkan surah-surah Maryam atau surah Maryam dibacakan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi, bagaimana sikap Raja Najasyi dan bagaimana keadaan Amr bin As dengan siapa tadi teh namanya teh Ammarah ya, dengan Ammarah bin Walid. Faraja'a khaibina. Ya, faraja'a khaibina. Kedua-duanya kembali dengan tidak berhasil ya masuknya. Jadi intinya keduanya itu adalah Amr bin As dan Ammarah bin Walid. Faraja'a khaibina. Amr bin As, Ammarah bin Walid, mereka kembali pulang tanpa membawa umat Islam, dan mereka juga kecewa dengan Raja Najasyi. Wa aslaman Najasyi wa man ma'ahu minal qissisina war-ruhbani fi dhalikal waqti as-sanati sabi'ati minan nubuwah. Ya. Maka ketika Ja'far bin Abi Thalib telah menjelaskan tentang hakikatnya Islam, bagaimana keadaan Raja Najasyi, wa aslaman Najasyi. Ya, wa aslaman Najasyi, dan Najasyi bersama para padri-padri dan pendeta-pendeta mereka masuk Islam. Kapan masuk Islamnya? Fi dzalikal waqti as-sanati sabi'ah minan nubuwah. Pada waktu itu tahun ke-7 dari kenabian. Fa anzalallahu fi haqqihim, maka tentang mereka ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Ini di dalam surah Al-Maidah ayat 82. Dan sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang paling dekat percintaan mereka kepada orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang berkata, kami ini orang-orang Nasrani. Yang demikian itu karena di antara mereka ada padri-padri dan pendeta-pendeta, sedangkan mereka itu tidak bersombong diri. Akhirnya mereka masuk Islam. Ya, mereka masuk Islam. Bagaimana setelah nanti Raja Sin masuk Islam? Nanti pada sejarah berikutnya, thumma matan Najasyiyu fa shalla alaihi rasul lamma a'lamahu Jibril biwafatihi. Ya, kemudian meninggallah Raja Najasyi. Bagaimana sikap Rasul ketika melihat Raja Najasyi yang berada di Habasyah, atau kalau sekarang Habasyah itu di Ethiopia, meninggal dunia? Bagaimana sikap Rasul? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar wafatnya Raja Najasyi yang disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fasalla alaihi Rasul lam a'lamahu Jibril biwafatihi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Jibril memberitahu kepada beliau tentang kematiannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkannya. Ya, jadi dari Madinah Rasul sholat untuk Raja Najasyi yang berada di Ethiopia ataupun di negeri Habasyah. Dan sholat ini wahada asru sholatil janazati alal ghaibi. Sholat ini dan inilah permulaan sembahyang jenazah terhadap orang yang gaib. Jadi sholat gaib pertama itu adalah sholat yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Raja Najasyi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung dengan keluarganya dan sahabatnya itu sebagian, ya bahkan Rasul menyuruh semuanya untuk hijrah ke Habasyah alias ke Ethiopia, ya Ethiopia. Sebanyak sahabatnya itu 73 laki-laki dan 11 orang perempuan. Ini lama sekali Rasul dikepung, ya tak ada makanan, tak ada minuman, sampai keluarga Nabi itu memakan dedaunan-dedaunan yang ada di daerah Si'ib. Itu selama 3 tahun. 3 tahun lamanya diboikot Nabi. 3 tahun dari mulai tahun ke-7, ke-8. Dan kapan Nabi keluarnya dari kepungan tersebut? Khurujun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minal khisar. Ya, keluarnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari kepungan ataupun dari pemboikotan. Fis sanatil ashirati minan nubuwah ittafaqa khamsatun min asyrafi Quraisyin fanaqadus sahifah. Dalam tahun ke-10 dari kenabian, bersepakatlah 5 orang-orang dari kaum Quraisy yang sangat berpengaruh. Lalu mereka merombak dan merobek surat perjanjian itu. Dari 5 orang itu, diantaranya yang pertama yang mengucapkan untuk merombak dan merobek surat perjanjian itu ialah Zuhair. Ia berkata, "Hai ahli Mekah, apakah patut kita makan dan memakai pakaian, sedangkan Banu Hashim dan Banu Thalib binasa? Mereka tidak bisa berjual beli. Demi Allah, aku tidak akan diam sebelum surat yang melewati batas betul-betul itu dikoyak dan dihancurkan." Lalu upayanya ini dikuatkan oleh 4 orang yang lain. Abu Jahal berkata kepada mereka, "Ini satu urusan yang mesti diselesaikan di waktu malam." Mereka berembuk. Mereka bermusyawarah tentang itu di lain tempat. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man mahu minal hisar ba'da an makathu fi sya'bi qariban min 3 sanawatin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya keluar dari kepungan itu sesudah mereka tinggal di Syi'ib kurang lebih 3 tahun. Sangat luar biasa sekali. Tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada tempat berteduh di tempat yang kering kerontang. Kalau malam kedinginan, kalau siang kepanasan. Itu selama 3 tahun Rasul dan keluarganya diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. La yasilu ilaihim syai'un minat ta'ami illa khufyah. Tidak sedikit pun makanan yang sampai kepada mereka, melainkan dengan jalan sembunyi-sembunyi. Hatta akalu waraqas syajari, ya, sehingga terpaksa mereka makan daun-daun pepohonan tersebut. Sangat luar biasa sekali. Nabi Muhammad diperlakukan semacam dan sedemikian itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Wa kana Rasul qad akhbara annal arbaqata qad akalatis sahifah. Wa kana Rasulu qad akhbara annal aradata qad akalatis sahifah. Falamma nazzalatha Quraisyun liyumazzikuha wajaduha kama akhbara. Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya telah mengabarkan lebih dahulu bahwa surat perjanjian itu telah dimakan aneh-aneh, telah dimakan rayap tatkala kaum Quraisy menurunkannya untuk dikoyak, untuk dihancurkan. Mereka dapati sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebagian dari mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ringkasannya, dalam tahun yang ke-10 dirombak surat perjanjian itu. Lalu Nabi Muhammad SAW keluar dari kepungan sesudah 3 tahun lamanya. Jadi dikepung dan dimasukkan ke Syi'ib itu
dari mulai tahun ke-7 kenabian sampai keluarnya lagi tahun ke-10 kenabian. Jadi selama 3 tahun lamanya, salah sasanawatin 3 tahun lamanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung, diboikot, disimpan di dalam tempat yang diasingkan oleh orang-orang kafir Quraisy. Semoga pembelajaran kali ini menjadikan banyak hikmah yang bisa kita petik, bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.